sistem pendukung keputusan? Agar kalian tahu lebih lanjut, Mari ikuti pembahasan kita kali ini. apa itu SPK? SPK atau Sistem Pendukung Keputusan yaitu merupakan sistem interaktif berbasis komputer di mana pembuat keputusan dapat memanfaatkan data atau model untuk menyelesaikan masalah-masalah perusahaan baik terstruktur, tidak terstruktur, atau semi terstruktur. Pada SPK terdapat 3 struktur permasalahan. Yang pertama yaitu struktur permasalahan untuk permasalahan yang bersifat terstruktur. Penanganan masalah dapat ditangani dengan menggunakan komputer, artinya sistem komputer mampu melakukan pengambilan keputusan tanpa harus melakukan campur tangan manajer. Yang kedua yaitu permasalahan yang bersifat semi-struktur, membutuhkan bantuan dari komputer dan peran user manager. Yang ketiga yaitu permasalahan yang bersifat tidak terstruktur, unstructured, sepenuhnya pengambilan keputusan ada di tangan user yaitu manajer. Nah, tujuan dari sistem pendukung keputusan yaitu membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk menentukan solusi agar permasalahan yang bersifat berstruktur. Yang kedua, mendukung manajer dalam mengambil keputusan tetapi tidak mengambil peran sebagai pengganti peran manajer dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas atas keputusan yang diambil oleh manajer bukan dari aspek efisiensi. Nah, di sini ada ciri-ciri untuk SPK. Yang pertama ada SPK ditunjukkan untuk membantu keputusan-keputusan yang kurang terstruktur dan umumnya dihadapi oleh para manajer yang berada di tingkat puncak. Terus yang kedua, SPK juga merupakan gabungan antara kumpulan model kualitatif dan kumpulan data. Dan yang ketiga, ada SPK memiliki fasilitas interaktif yang dapat mempermudah hubungan antara manusia dan komputer. Dan yang terakhir ada SPK bersifat luas dan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Beberapa manfaat SPK adalah sebagai berikut: mampu mendukung solusi masalah yang rumit, mempunyai respon yang cepat dan memungkinkan berupa skenario masalah untuk mengetahui solusi, mampu mencoba beberapa strategi dan konfigurasi yang berbeda-beda secara cepat, memberikan pandangan baru, memperbaiki kendali dan performasi manajemen, keputusan yang berobjektif dan konsisten, meningkatkan efektivitas manajemen, meningkatkan produktivitas mengambil keputusan. Selain manfaat, SPK sendiri memiliki keterbatasan, yaitu 1. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Kedua, kemampuan suatu sistem pendukung keputusan terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya, pengetahuan dasar seperti model dasar. Ketiga, proses-proses yang dapat dilakukan sistem pendukung keputusan biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Keempat, sistem pendukung keputusan tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia. Sistem ini dirancang hanyalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, selanjutnya ada juga tahapan dari SPK. Yang pertama adalah tahap pengidentifikasian masalah. Tahapan ini adalah proses pengidentifikasian masalah dari problem yang ada berlanjut pada pengenalan masalah. Yang kedua ada tahapan pengembangan. Tahapan ini adalah proses pengembangan interaktif pencarian solusi. Hal ini adalah representasi penyederhanaan kejadian nyata. Yang ketiga ada tahap penyeleksian. Tahapan ini adalah proses penyeleksian antara berbagai solusi yang ada dan tahap selanjutnya. Yang keempat ada tahap pelaksanaan. Tahap ini adalah pelaksanaan rancangan sistem yang telah diselesaikan pada tahap perkembangan. Contoh dari sistem pendukung keputusan yaitu menggunakan aplikasi pemesanan berjalan seperti Traveloka atau Travelio untuk mendapatkan opsi perjalanan dan akomodasi yang sesuai. Aplikasi seperti Traveloka dan Travelio membantu pengguna mencari dan memesan perjalanan serta akomodasi dengan mudah. Traveloka menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, hotel, dan paket liburan dalam satu platform. Sementara itu, Travelio memudahkan pengguna penyewa penginapan unik seperti rumah atau apartemen.
langsung dari pemiliknya. Kedua, aplikasi ini menawarkan berbagai opsi berdasarkan lokasi, harga, dan urusan pengguna, sehingga memudahkan pencarian sesuai kebutuhan dan anggaran perjalanan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Bye-bye!